Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisurul Salehah dari KPI 4. Saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah penelitian kuantitatif yang akan menyampaikan proposal yang judulnya Pengaruh Peraturan Pesantren Terhadap Kedisiplinan Santri pada Pondok Pesantren Putri As-Salam Desa Palinggihan, Kabupaten Purwakarta. Pada bab 1 ada pendahuluan, latar belakang masalah. Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para santrinya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan ustadz atau ustadzah, dan mempunyai asrama untuk tempat menginapnya santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan tempat untuk beribadah, dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab punduk, yang berarti asrama atau hotel. Tapi di zaman sekarang ini sudah jarang pondok dari bambu, sekarang sudah memakai bangunan yang mewah. Pesantren juga sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, ilmu umumnya dengan cara non-klasik, di mana seorang ustadz mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dengan bahasa Arab, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok atau asrama, dan di zaman sekarang ini disebut dengan istilah kobong. Pesantren Kabupaten Purwakarta terkenal dengan sebutan Tanah Sunda atau Tetar Sunda, sebuah kabupaten yang memiliki keistimewaan lebih dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Salah satu keistimewaan ini adalah di dalam bidang agama. Hal ini bisa dilihat dari julukan Pasundan dan Tatar Sunda. Mayoritas penduduk muslim semakin menunjukkan keistimewaan dengan banyaknya berdiri pesantren di seluruh Kabupaten Purwakarta. Salah satu di sekian banyak pondok pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Putri As-Salam. Selanjutnya, program pengembangan tersebut hingga kini menjadi sebuah program unggulan di Pondok Pesantren Putri As-Salam mulai dari tahun 2016. Inilah awal cikal bakal berdirinya sebuah pondok pesantren terpadu seperti yang dicita-citakan oleh pimpinan pondok. Di Pondok Pesantren Putri As-Salam setelah masa kepemimpinan, sekarang ini melakukan perubahan besar-besaran. Dengan hal itu, dibukanya sekolah-sekolah formal, tetapi beda antara sekolah dengan pesantren. Jadi, sekolahnya keluar kompleks pondok seperti madrasah sanawiyah dan sekolah menengah. Dalam keseharian para santri melaksanakan aktivitasnya dalam jadwal dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Putri As-Salam guna untuk membinasakan dalam kedisiplinan dan kemandirian. Di antara peraturan yang wajib diikuti adalah menunjung tinggi syariat Rasulullah, membiasakan sopan dan santun, menggunakan bahasa yang enak didengar dan berkomunikasi, dan wajib bermukim atau tidak boleh keluar kompleks pesantren tanpa izin. Di samping kurikulum wajib, mereka juga dapat mengikuti kurikulum tambahan seperti ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti adalah tadrib al-khitab, yaitu latihan pidato. Sampai sekarang ini, Pesantren Putri As-Salam masih menerapkan peraturan-peraturan untuk para santri yang telah disusun oleh pihak pimpinan pesantren dan yang menggerakkannya melalui para pengurus. Seperti peraturan dari sekolah, santriwati tidak boleh terlambat masuk sekolah pada waktu yang telah ditetapkan. Contoh, peraturan lain seperti wajib melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jika ada yang terlambat, akan diberikan hukuman atau ta'ziran. Selanjutnya, penerapan peraturan kedisiplinan di pesantren memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pesantren dan para santri. Yang pertama, membentuk karakter yang kuat. Dengan diterapkan peraturan kedisiplinan, para santri diajarkan untuk memiliki kemandirian, tanggung jawab, dan ketekunan dalam mengikuti aturan-aturan yang ada. Adapun meningkatkan aktivitas pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, memupuk sikap, kemauan, dan pengabdian.
Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, adanya santri yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah pada Pondok Pesantren Putri As-Salam. Yang kedua, adanya santri yang masih berkomunikasi kasar dalam bahasa pada Pondok Pesantren Putri As-Salam. Selanjutnya ada batasan masalah. Banyak faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini, namun karena luasnya bidang serta adanya berbagai keterbatasan yang ada bila waktu, dana, maupun jangkauan penulis dalam penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah peraturan pesantren berpengaruh terhadap kedisiplinan santri pada Pondok Pesantren Putri As-Salam? Yang kedua, berapa besar skor pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri pada Pondok Pesantren Putri As-Salam? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah peraturan pesantren berpengaruh terhadap kedisiplinan santri pada Pondok Pesantren Putri As-Salam. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besar pengaruh peraturan pesantren terhadap kedisiplinan santri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat menjadi sumbangan bagi Pondok Pesantren Putri As-Salam dalam menguatkan upaya dalam meningkatkan kedisiplinan santri, dan hasil penelitiannya bisa menjadi masukan bagi santri mengenai pentingnya berperilaku disiplin baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada landasan penelitian. Teori kedisiplinan. Teori ini mengemukakan bahwa kedisiplinan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Dalam konteks pesantren, peraturan kedisiplinan dapat dianggap sebagai satu bentuk kedisiplinan yang diterapkan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pribadi santri. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam konteks pengaruh peraturan kedisiplinan terhadap pesantren, metode penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menguji dan mengukur pengaruh peraturan kedisiplinan terhadap pesantren dengan menggunakan data numerik seperti tingkat kepatuhan terhadap peraturan, nilai atau skor kedisiplinan, dan perubahan yang terjadi setelah penerapan peraturan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.